Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan mobile programming. Pada hari ini kita akan membahas tentang atau melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat fitur add data MySQL, di mana fitur ini kita bisa menambahkan data dari aplikasi Android yang nantinya akan diterima oleh database MySQL ya. Contohnya, sudah dibuat. Contoh kita tambahkan NIM nomor 6, nama Karawang, hobinya sepeda gitu ya. Kita submit. Oke, data berhasil menambahkan data. Kita di sini belum ada, kita refresh. Nah, sudah ada nomor 6 ya. Karawang sepeda. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan fitur untuk menampilkan data dari database MySQL ini. Jadi data dari database MySQL ini kita akan buat fiturnya untuk ditampilkan pada aplikasi Android. Oke, modulnya sudah kami share. Silakan diikuti. Nah, kita coba satu persatu kita bahas ya. Yang pertama adalah siapkan file.php. Di sini ada koneksi.php, kita masih menggunakan file yang sebelumnya yang sama. Jadi sebelumnya kita sudah punya file koneksi.php, tidak perlu dirubah. Nah, yang kedua adalah file getData.php. Nah, pada file ini file yang baru, fungsinya adalah untuk mengambil data atau nge-get data dari database MySQL. Tentu saja karena get data kita menggunakan perintah query select from tbmhs. Jadi pastikan nama tabelnya dan nama database-nya sudah sesuai. Database-nya adalah tbmhs, tabelnya adalah tbmhs ya. Kini file PHP-nya. Oke. Jadi kalau file PHP-nya sudah siap, ada file koneksi dan getData.php. Step selanjutnya adalah kita memodifikasi project Android-nya. Yang pertama, tambahkan button read pada project MP 2022. Tambahkan activity read.java dan layout activity _read.xml. Jadi yang pertama, tambahkan button dulu pada project. Di sini kita sudah ada add data. Kita bisa copy dari sini. Kita copy. Kita ganti nama buttonnya menjadi button read. Kemudian kita buat event on click. Di sininya read data ya. Oke, kalau nggak di sini read data MySQL. Kita buat event handler. Read udah ada belum ya? Oh, belum ada. Oke, nggak masalah. Ini kita hapus. Nah, kita sudah punya event on click read. Oke, selanjutnya adalah menambahkan activity read.java dan activity read.xml. Nah, ini ada apa ini? Masih merah. Oh, ada yang kehapus. Oke. Sudah ada read.xml. Selanjutnya kita menambahkan activity read. Klik kanan, new activity, empty activity. Kemudian nanti namanya adalah read. Finish. Kita tunggu prosesnya. Ini ada yang merah. Kita close dulu.
koneksi kayaknya. Oke, udah oke sepertinya. Lanjut, step selanjutnya adalah setelah kita membuat activity read ini, kita update Gradle, kemudian jangan lupa lakukan synchronize. Yang perlu ditambahkan yang pertama adalah recycler view, karena nanti kita akan menggunakan recycler view untuk melampirkan datanya. Swipe refresh layout untuk fungsinya ketika si layar di swipe, sama kita di scroll ke bawah gitu, dia akan nge-swipe. Dia akan nge-refresh layoutnya, tampilan dari datanya. Card view untuk menampung datanya, support annotation, dan app compat untuk pengecekan datanya. Kita tambahkan semua libraries ini di Gradle-nya. Oh, ini udah ada. Lalu jangan lupa lakukan synchronize di pojok kanan atas ya, kalau sudah ada. Lalu setelah pastikan synchronize berhasil, terhubung ke internet tentu saja ya. Yang selanjutnya adalah kita modifikasi activity_read.xml. Nah, di sini kita menggunakan swipe refresh layout. Tadi fungsinya agar ketika di refresh dia akan swipe akan merefresh layoutnya, gitu ya. Oke, dan bentuknya recycle view. Kita kopikan. Dia akan menampilkan pada activity read.xml. Oke, di sini kita modif tampilannya. Semuanya kita hapus saja, kita ganti. Ini double. Oke, sudah. Pastikan tampilan seperti ini. Jadi ini bentuknya swipe refresh layout. Nantinya ketika di swipe, dia akan merefresh, ngeload gitu ya, ngeload data lagi, merefresh datanya. Lalu ini recycle view-nya. Tampilan seperti ini. Dalam bentuk item. Oke, jika sudah, selanjutnya adalah buat file baru di layout dengan cara klik kanan pada layout, new, layout resource file. Nah, tadi yang recycle view ini, data yang kita tampilkan isinya itu ada name, nama, alamat, hobi gitu ya. Nah, jadi untuk setiap item ini, item satu itu isinya bisa 4 field. Nah, di sini kita menggunakan card view nantinya. Maka di sini kita menambahkan template recycle view atau template rv.xml. Jadi cara menambahkannya, klik kanan pada resource, layout, new, layout resource file, layout new, layout resource file. Namanya template_recycle view.xml. Oke, jadi di layout, new, layout resource file. Template. Jadi kenapa namanya template RV atau recycle view? Jadi setiap recycle view nanti template-nya ini gitu ya. Klik OK. Nah, jadi setiap tadi item 1 template-nya adalah yang ini. Template-nya berupa card view gitu ya. Kita menggunakan card view yang isinya terdiri dari text view name, text view nama, text view alamat, dan text view hobi. Oke, kita bisa langsung kopikan. Oke, kita buka. Nah, pastikan tampilannya sudah seperti ini. Ini adalah template recycle view-nya. Jadi, setiap item ini, item 1, template-nya ini.
item 2 template-nya ini dan seterusnya sebanyak data di dalam database gitu ya. Pastikan template-nya sudah seperti ini. Dan pastikan setiap ID-nya pun sudah sama ya. Jadi silakan tinggal di copy saja. Oke, sudah dipastikan. Selanjutnya adalah untuk menampilkan data pada recycler view diperlukan adapter. Jadi sama ya seperti di SQLite. Untuk menampilkan data dari database kita nggak bisa langsung, kita memerlukan adapter. Adapter digunakan untuk menghubungkan data yang masuk ke dalam template recycler view. Jadi yang masuk ke dalam template ini gitu ya, yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, jadi adapter dia tampung untuk ditempatkan di template recycler view ini untuk setiap fieldnya. Nah, membuatnya klik kanan pada package, new, cuman bukan activity. Di sini pilih adalah Java class. Package, new, Java class. Kemudian beri nama, di sini contohnya recycler view adapter. Kita tambahkan di package, new, Java class, recycler view adapter. Bentuknya kelas. Oke. Nah, kalau sudah, kita modifikasi. Ada beberapa widget yang harus ditambahkan. Progress dialog, layout inflator, nantinya yang akan untuk menampilkan datanya gitu ya. Card view, recycle view. Yang tadi kita sudah tambahkan. Kita copy ke sini. Oke, kemudian untuk recycle view-nya kita menggunakan my view holder. Jadi kita ganti untuk ininya menggunakan my view holder. Di dalamnya itu nanti ada proses untuk ada dua metode. Ada my view holder. Jadi ini untuk menampilkan atau untuk nge-view menggunakan card view tadi. Dan ini nanti on by view holder. Jadi untuk proses ketika nanti kita update, kita menggunakan ini nih. Kita tahan card view-nya. Nah, di sini dia akan bekerja gitu ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara text view dan card view. Tadi perhatikan ya, jadi setiap layout yang tadi kita sudah buat, kalau copy langsung sih harusnya nggak ada masalah karena dia sudah disesuaikan gitu ya. Tapi kalau ada yang dimodifikasi disesuaikan setiap layoutnya ini gitu. Oke. Kita copy dulu saja. Seblok saja biar nggak ada masalah. Oke, jadi recycler view adapter ini dia hanya menampung ya, belum menampilkan. Di sini dia fungsinya hanya menampung data dulu. Oke, dia hanya menampung, jadi belum menampilkan ke dalam recycler view. Untuk menampilkannya nanti kita menggunakan card view gitu ya. Oke, jika recycler view sudah, selanjutnya adalah kita save dulu. Step selanjutnya, kita modifikasi file.java-nya. Jadi file Java yang tadi kita sudah siapkan. Kita import beberapa widget. Ada progress dialog. Terus ada juga swipe refresh layout. Networking yang terpenting jangan sampai ketinggalan. Kita copy di file read.java. Oke. Yes, import Java utility. Sorry, ketinggalan. Oke, lalu declare beberapa variabel. Yang pertama ada swipe refresh layout. Ini pakai nama SRL main, bebas. Recycle view, jangan lupa untuk menampung datanya sebagai adapter. Lalu array list dalam bentuk string sesuai field yang tadi kita buat, ada nama, name, alamat, dan hobi. Lalu progress dialog seperti biasa untuk ngecek progress. Lalu view adapter untuk tadi kita memanggil
file recycle view adapter yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Kita tambahkan, kita declare. Oke, sudah declare, selesai. Next, jangan lupa hubungkan setiap resource yang kita miliki. Ada swap refresh layout dan recycler view. Kemudian ada progress dialog juga. Kita tambahkan. Oke, ini yang pertama recycler view main nge-layout recycler view-nya. Karena tadi dia bentuknya ke bawah, kita menggunakan vertikal bentuknya ke bawah. Kemudian fungsi dari swipe refresh layout-nya kita tambahkan. Jadi ketika dia nge-refresh, scroll dia akan memanggil fungsi scroll refresh. Nah, ini masih merah, kita harus tambahkan nanti. Nah, ini adalah metode scroll refresh-nya. Jadi ketika di scroll refresh, apa yang terjadi? Dia akan menampilkan progress dialog, mengambil data, kemudian memanggil atau menjalankan fungsi get data. Kayak gitu ya. Jadi kalau ketika ini masih ada yang merah, nggak masalah. Dia akan ngikutin. Oke, sekarang get datanya merah karena memang belum ditambahkan fungsinya. Delay 1200 milisecond. Sekitar 12 detik lah. Oke. Ini inisialisasi array. Data array yang digunakan ada apa aja fieldnya, name, nama, alamat, hobi. Oke, get data masih merah. Ini adalah fungsi networking untuk get data atau mengambil data. Yang pertama inisialisasi array. Dia memanggil fungsi inisialisasi array. Lalu ada metode get, Android networking method get. Nah, jangan lupa pastikan IP-nya sudah sesuai, IP localhost, atau kalau kita sudah pakai hosting, silahkan sesuaikan IP-nya. Lalu foldernya apa, lalu nama filenya getdata.php. Oke. Set tag untuk nanti status di statusnya, biar kita bisa melihat statusnya. Oke, public void get data. Panjang lah ini. Dia menampilkan ke dalam set adapter. Oke. Kita copy dulu. Oke, kita bahas. Oke, setelah kita memanggil file getdata.php tadi, hasil dari getData ini dikembalikan dalam bentuk JSON, diterima, kemudian menjalankan progress dialog, statusnya apa, kita cek statusnya, tadi true atau false. Jika berhasil, untuk seluruh, atau for ini untuk looping ya, perulangan. Jadi untuk banyaknya data dan banyak data yang kita dapatkan, kita tampilkan pada masing-masing field yang sudah disiapkan di dalam car view-nya. Jadi setelah didapatkan datanya, kemudian ditampilkan ke dalam recycle view-nya pada class read gitu. Jika
data yang didapatkan tidak ada atau kosong atau tidak koneksi gagal gitu ya, kita gunakan fungsi toas untuk memberitahu di sini ada notif gagal mengambil data. Oke. Ini untuk try catch. Pengecekan jika logiknya ada yang nggak sesuai, dia langsung ke exception. Dia langsung ngeprint errornya apa gitu ya. Oke. Sekarang sudah nggak ada yang bermasalah. Kita coba run. Oke. Oh, sorry. On click-nya belum ditambahkan. Di bagian menu, kita tambahkan read. Ini kita ganti jadi read. Ini juga read. Oke, save. Stop. Restart. Oke, berhasil. Jadi, semua data yang di dalam database MySQL tadi itu akan ditampilkan menggunakan recycler view dengan template tadi menggunakan berupa card view. Jadi ini item 1, item 2, item 3, dan seterusnya. Oke, ini sesuai datanya. Lalu, swipe refresh layout itu tadi apa? Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ketika kita swipe, nah dia akan ngambil data lagi. Jika tidak ada data yang ditambahkan, ya udah, datanya tetap sama gitu ya. Jadi intinya fungsinya untuk refresh. Gitu. Jadi ini fungsi swipe refresh layout. Oke. Misalkan kita menambahkan data langsung di MySQL-nya. Ini ada nomor 20, kita tambahkan nomor 21 misalkan. Insert 21, namanya Galang, Karawang, hobinya skate gitu ya. Kita go. Oke, data sudah bertambah, ID 21. Nah, kita bisa melakukan, di sini belum ada kan, kita refresh, ngambil data. Nah, data sudah masuk. Itu fungsi dari swipe refresh layout. Oke, itu saja untuk read data. Nah, bisa dicoba dan dipraktikkan pada sesi praktikum. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.